bagi orang yang emosional, makanya disebut juga la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Karena para pemarah ini enggak sadar, karena kepentingan dia tuh pemarah tuh adalah puas, ya, puas ngomong tuh, puas dengan memojokkan, puas dengan nyepet, puas dengan apa aja yang membuat orang teraniaya, dan dia tuh merasa puas. Sayangnya, nauzubillahnya itu nggak bisa puas, karena nafsu itu akan terus naik terus sampai ya tindakannya tuh zalim aja ujungnya tuh. Nggak boleh nih hadirin sekalian, kita SD pemarah, SMP pemarah, SMA ada masalah marah, jawabannya tuh ya. Udah kuliah juga ada masalah dikit marah. Jadi nggak naik kualitas kita. Kemudian udah nikah ada masalah dikit marah, ke anak marah, udah mulai kerja di kantor marah, mau pensiun marah-marah. Ada orang yang makin tua makin pemarah, makin mudah tersinggung, marah lagi. Jadi udah pensiun pemarah. Ini dia gagal, dia nggak ngerti tuh gagal jadi tambah umur. Harusnya kan kalau menghadapi masalah tuh solusinya harus lebih bagus, dari waktu ke waktu, jangan marah lagi. Kan orang pemarah itu, maaf hadirin sekalian, marah itu adalah tindakan yang sangat primitif ya. Jadi dia kayak hewan gitu ya, marahlah karena dia tidak punya kearifan, kebijakan. Nah, kita manusia dengan tambah ilmu, tambah iman harusnya mengerti. Oh, dulu saya menyikapi ini, saya marah, ini saya gagal nih. Sekarang ada masalah yang hampir sama, saya harus lebih bagus. Sehingga makin tua tuh makin bijak, makin matang, makin arif, makin enak gitu. Kita makin tua tuh jadi sudah lagi tidak casing, tidak pakaian, harta, gelar, jabatan, cincin atau arloji yang mahal-mahal, tetapi orang itu bisa nyaman dekat dengan kita, itu buah dari kebaikan hati dan tidak pemarah. Jadi kalau orang pemarah itu bukan keren, orang pemarah itu menunjukkan jiwa yang lemah, iman yang lemah, pribadi yang kurang matang ya. Karena kalau marah tuh stok arifnya itu nggak ada, jadi itu lagi yang dia pegang. Kalau kita lagi marah tuh menunjukkan stok kematangan kita ya nggak ada, makanya balik lagi, ini ibumu, saya suamimu, nah itu udah gitu, nggak usah diomongin, kan udah sama-sama tahu, betul? Saya atasan kalian, oh nggak usah diomongin, itu karena udah nggak punya lagi kata-kata yang pas, yang solutif. Jadi pasti yang primitif itu ingin pengakuan diri. Begitulah hadirin, kalau orang tidak menyadari keadaan ini sampai tua pemarah, dan ini tidak ada yang suka kepada pemarah tuh ya. Orang tuh udah fitrahnya menjauh dari orang yang kasar, keras, itu dalilnya tadi. Jadi jangan merasa keren ya dengan galak, jangan merasa keren dan merasa wibawa. Bukan wibawa. Pemarah tuh bukan disegani, tapi ditakuti dan tidak disukai. Kalaupun orang dekat pasti kepaksa karena kerjaan atau ada maunya ya. Pilihan kita adalah tilurah Rasulullah SAW, seorang yang sangat lapang dada, bijaksana, arif, penyayang, dan bisa menyelesaikan masalah tidak harus dengan marah-marah ya. Dan ini harus jadi target kita. Kecuali kalau kita ingin gagal jadi orang, gagal jadi tua, malulah masa tua-tua marah-marah terus ya. Harus ada kemampuan berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini teori-teori sederhana, mudah-mudahan kita bisa berlatih sama-sama mempraktekannya. Halo, kenapa ini di masjid pada melongo begini? Saya tidak nyindir loh. Amat ceramah enak aja, siapa yang ngelaporin saya? Gitu katanya.
Bahaya terbesar dari seorang pemarah itu adalah dia tidak merasa bersalah dengan kemarahannya. Jadi fokus saja. Kenapa orang pemarah tidak sadar? Ya karena dia memang tidak empati dengan efek luka di hati orang yang dia marah. Dia hanya puas saja dirinya. Jadi kenapa? Karena dia melihatnya cuma orang lain yang salah. Jadi rumusnya sederhana ya hadirin. Kalau orang sibuk dengan kesalahan orang lain, pasti lalai dari kesalahan dirinya sendiri. Ini rumus. Jadi kalau orang lu sibuk nyalahin ini, nyalahin itu, dia nggak bisa tuh lihat dirinya. Kalau orang nggak bisa melihat kesalahannya sendiri, dia nggak bisa taubat, nggak bisa memperbaiki diri. Maka dia akan awet aja dalam kesalahan yang sama dan terus menerus. Dan makin tua, na'udzubillahi min dzalik. Harusnya makin tua kita, makin bijaksana, makin sabar, makin tenang, makin jernih, makin matang, makin nyaman kita tuh dengan hati kita, dan orang lain pun nyaman bersama kita. Terima kasih sahabatku yang baik. Kita buka forum tukar pikiran. Siapa tahu ada yang pernah marah-marah dan merasakan akibat dari kemarahannya, atau yang pernah mengalami hal-hal yang tidak enak. Yang belum pernah mencoba bicara, silakan ya, kita beri kesempatan dulu bagi yang belum. Baik, Kak. Luar biasa marah ini. Nyindir semua orang ini. Mengingatkan gitu. Jangan gitu, Faruk, jangan nyindir saya. Aduh, apalagi orang yang punya umur lebih tua, punya jabatan, punya pangkat, punya kekuasaan, merasa kalau orang udah merasa casing dunianya lebih dari yang lain, wah udah repot lah, lebih repot. Orang yang biasa-biasa mah lebih tenang, karena atasan lebih mudah marah ke bawahan, kecuali kalau udah nggak kuat, bawahan bisa lebih marah ya, dan marahnya bisa dahsyat. Begitulah apa yang terpikir dan terasa nih Pak Faruk. Iya, Pak Faruk sebagai misal kepala rumah tangga juga gitu, kadang udah merasa gitu ya, merasa jadi suami terus nyari nafkah gitulah ibaratnya. Ya ada aja lah. Merasa berjasa, merasa sudah berjuang, nanti kita nyebut-nyebutin diri, padahal kan udah semestinya jadi lelaki berjuang, berkorban tuh ya. Iya. Nggak usah disebutin, juga pulang ke rumah merasa paling capek, aduh papi capek, nggak usah gitu, biasa wepih ya. Betul. Silakan. Baik Kak, kita persilahkan yang sudah bergabung di Zoom hari ini ada 180 orang. Silahkan yang akan berinteraksi langsung dengan AA, boleh raise hand atau acungkan tangan. Yang ada di fitur Zoom itu di titik 3 yang menggunakan HP di bawah ada pilihan raise hand. Silahkan. Ini banyak pertanyaan nih. Iya, via chat Pak. Ya, jadi gini ya, setiap ada hal-hal yang tidak enak, setiap ada hal-hal yang tidak baik, kita harus langsung bulat, ini ada kebaikan di balik semua ini. Misalkan ada tulisan yang nggak enak, ada berita yang tidak enak, ada sikap orang yang tidak enak, yang nggak cocok dengan harapan kita, langsung kita harus berbaik sangka. Ini ada banyak nih pelajaran, ada banyak hikmah, ada banyak kebaikan yang ingin Allah berikan kepada saya. Selain berguguran dosa dengan yang enggak enak, Allah juga ingin menambah wawasan kita, Allah ingin menambah. Tapi yang paling hebat ya di antara karunia itu adalah sakitnya sesuatu yang kita rasakan yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu adalah lepasnya kemelekatan hati kita dengan sesuatu. Ini penting nih hadirin. Jadi kalau Allah sayang kepada kita nih, insya Allah sayang yang dalam sekali, sebetulnya semua disayang ya, yaitu Allah mencabut hal-hal yang buruk pada diri kita, diantaranya kemusyrikan, kemunafikan, ujub, takabur. Wah, kita udah merasa paling keren, ternyata direndahkan. Nah itu tuh karunia ya, supaya kita nggak ujub. Kita mau azan misalkan, tiba-tiba ada orang yang azan. Itu tuh karunia Allah, karena Allah tahu niat kita mau pamer suara, atau lagi ini tiba-tiba batuk, itu bagian dari karunia.
Jadi hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan, yang tidak cocok tuh bagi orang beriman adalah bagian dari karunia untuk membuat kita bisa lebih bersih, bisa lebih baik. Ini ada ini pertanyaan. Yang chat dulu ada Astagfirullah. yang Saya suka celetak-celetuk. Wah, hati-hati yang celetak-celetuk mah dah. Hidupnya bakal banyak masalah. Yang banyak tanya yang nggak perlu, banyak komentar. Yang ingin kelihatan pinter, yang ingin kelihatan serba tahu. Wah, udah. Silakan. Baik Kak, ini yang sudah reset ada Ibu Limbaniasih. Silahkan mic-nya dinyalakan Bu. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih AA. Ini semua yang telah AA sampaikan betul sekali. Kita menyikapi, menghadapi, menghadapi semuanya dengan kadar Allah. Tapi ujian itu selalu datang ya AA. Tiap saat kita udah berusaha untuk mengerti, memahami, menghadapi orang yang pemarah, sudah berbagai cara, gimana caranya tetap nahan diri gitu tapi orang itu nggak berubah kumaha ta Oh ya Pak, bagus dong Bu. Jadi Ibu berubahnya karena dia atau Ibu ingin berubah supaya disukai Allah? Nah, kalau Ibu berubahnya, Ibu gini, saya berubah itu karena supaya saya disukai Allah. Kan pernah ada yang ke pesantren ya, di pesantren kan ya oleh suaminya. Terus suaminya nengok, saya tuh sudah 2 minggu di sini, saya sudah berubah, tapi suami saya masih tetap nggak memaafkan saya. Berarti dia belum menyadari bahwa perubahan itu adalah hal yang penting, karunia penting. Dibanding orang itunya berubah, kita berubah, itulah nikmatnya. Jadi nanti waktunya Allah yang menentukan kapan beliaunya berubah. Yang penting kitanya yang berubah jadi baik ya. Karena di akhirat yang akan kita pikul itu adalah kelakuan kita sendiri, bukan kelakuan beliau. Siap siap. Atur nuhun Wah, pakai siap-siap segala nih tentara. Baik, siap Bu, siap ya. Baik Kak, berikutnya sudah reset ini ada langsung atas nama Abu Arik. Silahkan mic-nya dinyalakan. Ini pertanyaannya juga seru-seru nih. Ya silakan. Ya, silahkan. Atas nama Abu Arik, mic-nya dinyalakan, sudah nyala, langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tadi ada yang kelewat, ingetin Pak Faruk kalau kita udah jengkel ya. Tadi belum selesai. Silakan Pak. Ya Pak. Iya, mau nanya nih, apa bedanya sabar sama cuek? Karena kadangkala ada orang dia udah berusaha sabar tapi malah terkesan dia dianggap cuek itu. Oh, sabar itu artinya kesadaran untuk menahan diri, kesadaran untuk mengendalikan diri, mengontrol dirinya sehingga yang dia pikir, dia ucap dan dia lakukan itu sesuatu yang Allah sukai. Itu orang yang sabar. Kalau orang yang cuek mah nggak mikir itu mah ya. Jadi orang yang sabar itu sebuah proses intelektual, sebuah proses keimanan, bagaimana dia sadar tuh saya harus mengendalikan diri. Nah itu hasilnya sabar. Karena pilihannya adalah pilihan yang Allah sukai. Begitu? Ya, maksudnya gini ketika orang itu Suaranya kurang keras Mas. Silakan. ya, jadi ketika dia dimarahin, ini orangnya diem aja, dan karena nggak memberikan respon yang diharapkan oleh orang yang memarahinya, sehingga orang yang memarahi menganggap kamu kayaknya nggak punya perasaan deh, dimarahin diem aja, dasar emang cuek gitu. Itu ya. Kan yang paling penting itu yang marahnya, yang mikir. Ini kayaknya marahnya udah jengkel betul ini. Dia diam disalah juga, dia menjawab salah juga. Udah, mungkin pendekatannya jangan dengan marah-marah Mas. Kalau memang kita ada orang yang seperti itu, ajak ngobrol baik-baik ya.
Karena mungkin dia udah dia ngomong aja kayak radio butut gitu. Ada orang juga yang mendengar kemarahan orang karena saking seringnya dianggap radio butut, yang dia cuman masuk telinga kiri, masuk telinga kanan. Kalau yang A maksudkan tadi itu adalah bukan seperti itu ya, tapi sebuah proses mikir, ngambil pelajaran, apa hikmahnya, begitulah. Kalau ada yang Mas marahin kayak gitu ya ajak ngobrol dengan cara yang lain. Mungkin kitanya sudah dianggap radio butut ya. Halo. Nah ini nih Mas, halo. Udahan? Oh nggak ada lagi suara. Suami saya orang Surabaya. Emang logatnya agak kasar seperti menghadapi masalah. Pas ditanya kenapa sering nada tinggi, katanya memang bahasanya begitu. Bagaimana kita menghadapi dan menasehatinya? Sedangkan saya suka enggak nyaman gitu dengan nada seperti itu. Makasih. Satu sisi kita harus memahami ini kulturnya begini, ini nadanya begini. Kan udah ketahuan tuh apalagi suami gitu. Tapi sisi lain kita juga bisa membantu suami untuk memasuki standar yang lebih baik. Jadi memahami itu bukan berarti membiarkan ya. Memahami itu supaya kitanya lebih sabar, lebih siap. Tapi upaya kita membuat suami lebih lembut, lebih tenang, itu baik sekali ya. Ate galak dulunya hadirin, sekarang juga kadang-kadang lah, mudah-mudahan udah lebih jinak ya. Saya kalau ingat zaman saya galak-galakan gitu malu sekali, karena nggak ada gunanya sama sekali itu, mempermalukan diri ya. Karena orang pemarah itu kan mata jelek, kata-kata jelek, perangai jelek, raut muka jelek, dan nggak ada bagusnya dari seorang yang marah-marah itu kecuali memperlihatkan kerendahan dirinya. Walaupun gelarnya banyak, jabatannya tinggi, kalau orang sudah emosional anjlok itu ya. Jadi kalau kita makin marah tuh intelektual kita, akal sehat kita tuh turun. Seperti orang tidak berpendidikan, bahasanya, perilakunya turun sekali. Makanya Rasulullah SAW la taghdab walakal jannah. Kalau kita udah jengkel, tahan, jangan ngomong. Itu kuncinya. Udah gitu pindah, harus ke yang lebih rendah ya. Kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring. Kenapa? Kalau dengan begitu wilayah kita berbuat buruk dengan fisik tuh makin berkurang. Kalau sambil berbaring kan susah ya. Nah, dengan kesadaran itu sambil zikirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang paling penting adalah tahan, jangan ngomong. Karena sekali kita udah marah bicara, nah itu kayak bola salju menggelinding, makin besar dan kalau udah nafsu mah salah aja semuanya orang itu ya. Dia diam, dia dengar enggak, ngomong dong. Dia ngomong, berani kamu ngelawan gitu, nggak ada benernya lah. Karena orang yang marah itu pikirannya cuma satu, ingin puas dirinya tuh ya, dengan membuat orang yang dimarahinya tersakiti. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah, saya mohon maaf kepada semua orang yang pernah saya marahin ya. Astagfirullahaladzim. Malu. Silakan. Baik Kak, berikutnya ini yang sudah resen ada Was Cikotok, silakan mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Was Cikotok sudah lama ya. Iya nih, Lebih dekat lagi. Enggak bisa diganti ya passwordnya. Baru tadi buka YouTube, alhamdulillah bisa gabung. Mungkin tidak bertanya, cuma pengalaman aja. Iya. Sama semua. Jadi memang betul yang namanya marah itu sangat merendahkan diri kita sendiri. Maaf Mas, lebih dekat lagi dengan mic-nya. Saya juga sering marah sebetulnya. Jadi waktu anak pertama saya itu pernah nggak mau sekolah waktu itu. Ternyata anak saya itu nggak cocok kalau dimarahin. Nah, waktu itu teman saya
nyaranin kalau untuk positifin saya biar maksudnya itu anak saya itu dengan cara apa gitu agar semangat gitu. Ternyata memang anak saya itu dominan otaknya itu feeling. Kalau di tahun anak saya itu ternyata nggak masuk, malah berontak. Ternyata masuknya itu dengan cara dimotivasi. Contoh misalkan kalau nanti faktor satu hari satu surat nanti dikasih apa gitu. Ternyata semangatnya dengan begitu. Dan kalau dia melanggar gitu, dikasih motivasi lagi, bukan dimarahin. Iya. Jadi memang Bagus. jadi setiap orang memang ada dominan otaknya. Kalau saya dominan otaknya kan sensing. Anak saya semuanya feeling tiga-tiganya. Nah kalau mau disuruh mandi dimarahin, atau malah nggak cocok gitu. Siap. Nah ini dari memahami ya, Masya Allah. Terima kasih. Itu diperiksanya di mana tuh Pak? Bisa tahu anak berfeeling? Di Steven, Steven. Iya. Provinsi sudah ada Steven. Jadi di sidik jari semua 10 jari itu disidik jari, dan sidik jari itu juga berkaitan. Oh. Nanti bisa ketahuan dominan otak kanannya. Masuk dari metode belajar cara menghafal Quran. Ini yang menemukan alhamdulillah Pak Faripon Iman. Siap, iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang nanya, gimana kalau misalkan istri saya tuh sering mengoreksi, kalau menurut ya, yang namanya solehah itu bukan istri yang nurut aja semuanya, ya suami melakukan kesalahan, pokoknya yang penting tidak konflik, salah. Kalau menurut Abu bukan kayak gitu ya. Yang namanya istri yang baik adalah istri yang paling menginginkan suaminya itu jadi ahli sorga dan membantu sekuat tenaga suaminya bisa tidak melakukan kesalahan sekecil apapun juga. Jadi jangan berprasangka buruk, itu bagian dari karunia Allah yang harus sangat disyukuri ya. Mungkin bukan marah, tetapi kitanya mempersepsi marah, padahal itu bagian dari karunia Allah. Ini hadirin sekalian, ayo kita ubah persepsi kita tentang segala sesuatu yang membuat kita lebih baik itu adalah bagian dari terkabulnya doa kita ya. Dan lewat siapa saja, kita kan selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus. Kita kan banyak kekurangannya, banyak sekali kita hal-hal yang harus diperbaiki. Nah sekarang takdirnya ada itu orang-orang yang mengoreksi kita, memberikan masukan kepada kita yang mungkin caranya beragam ya. Ada yang dengan lemah lembut, ada yang dengan tegas, ada yang dengan itu kan bukan itu yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi kita poinnya adalah kita jadi tahu kekurangan kita. Poinnya adalah kita bisa memperbaiki diri, kita bisa melatih diri. Jadi alih-alih kita merasa ditegur, harusnya kita merasa disayangi. Hadirin sekalian, aneh ya. Karena orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang, bukan yang sibuk memuji, adalah orang yang paling berusaha membuat kita menjadi lebih baik. Apalagi yang membuat kita bisa lebih bersih ketauhidannya. Itu Masya Allah, itu nggak akan terbayar oleh kita kebaikan yang tersebut ya. Terima kasih. Saya dari Malaysia, qadarullah, saya nikah dengan suami dari Aceh. Suami sangat nakal, sering selingkuh sepanjang tempo pernikahan. Aduh, gimana nih?
panjang nih. Saya cek apa, sudah sering ketemu message beliau. Kami sudah pisah, tapi dia mau menikah kembali. Wah, panjang ini. Mungkin nanti ini lagi ya, Pak Faruk aja dulu. Hadirin sekalian, kita tidak boleh berprasangka buruk dengan kejadian yang menimpa ya, walaupun tidak sesuai harapan, karena boleh jadi ini bagian dari terkabulnya doa kita. Ingat baik-baik itu ya, jangan sampai kita minta ke Allah petunjuk, giliran dikasih petunjuk malah marah kitanya, nggak boleh ya. Syukur. Terakhir Pak Faruk. Baik, di sini ada atas nama Paramita. Silahkan mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih dekat lagi, Bu. Begini, saya ini ada rasa kesal sama seseorang. Ini kesalnya udah lama gitu ya. Akhirnya kan daripada saya marah atau apa, akhirnya saya jadi cuek. Jadi udahlah, saya matiin perasaan saya gitu loh, supaya saya nggak merasa kesal atau terganggu dengan kelakuannya gitu. Itu gimana ya? Oh, kalau menurut saya kurang bijaksana, Bu, karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang seharusnya membuat kita lebih baik. Kalau kita melihatnya mematikan perasaan, kita jadi nggak dapat apa-apa, benar? Nggak dapat pelajaran, nggak jadi peningkatan kualitas diri, nggak ada rasa terima kasih, nggak ada. Harusnya kan kita berterima kasih ya, karena dengan adanya situasi itu kita akan bisa mengevaluasi diri, kita bisa berusaha keras memperbaiki diri, kita bisa berlatih bersabar, kita bisa memaafkan, kita bisa membalas, mendoakan dengan kebaikan, kita bisa memberikan. Nah, itu kan sebuah proses kita jadi lebih bagus. Sedangkan yang bagian nggak enaknya itu harusnya kita berterima kasih kepada beliau ya, yang jadi jalan kita semakin berkualitas. Kalau kitanya cuek, jadi rugi dong Allah ngasih pelajaran. Iya sih, Ayah. Tapi agak susah kayaknya. Itu tuh bagian dari marah juga tuh, Bu, menjadi cuek itu ya. Kan kita ingin husnul khotimah, ingin mati dengan wafat yang baik, sedangkan kita banyak sekali kekurangan dan kesalahan, dan kita harus sadar betul bahwa kita tuh terancam oleh kesalahan dosa kita, bukan oleh dosa orang lain ya. Jadi, dan situasi-situasi yang nggak enak itu sebetulnya sangat menggerus dosa-dosa kita, sangat memperbaiki hati kita kalau dengan sadar kita menyikapinya sesuai dengan yang dituntunkan ya. Baik, Memang tidak disukai nafsu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini terakhir aja, udah. Saya minta maaf kepada siapapun di antara yang mendengar, menyimak. Suka malu kalau ingat perilaku dulu ya. Sekali lagi saya minta maaf kepada yang pernah dimarah, pernah diperlakukan dengan tidak pada tempatnya, tidak baik oleh AA. Dan juga AA minta maaf jikalau selain marah, juga kemarahan itu menjadi contoh tidak baik ya kepada teman-teman semua. Ini mumpung ada kesempatan, selain minta maaf kepada yang dimarahi, juga yang tidak dimarahi minta maaf karena jadi contoh buruk. Dan sangat berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan bisa lebih ya membuat lebih menyadari kesalahan, kekurangan yang pernah dilakukan. Mungkin ada teman-teman yang mendoakan sambil sembunyi-sembunyi atau memberikan masukan, dan terutama kepada orang-orang yang setiap waktu berusaha membuat saya menjadi lebih baik.
Semoga Allah membalas dengan kesempurnaan karunia. Jazakumullah khair. Rekan-rekan, terima kasih ya. Semoga apa yang disampaikan ini bagian dari karunia Allah agar kita terus-menerus bisa memperbaiki diri, dan memang harus minta tolong kepada Allah maksimal, karena Allah lah yang kuasa membulak-balik hati kita. Sekali lagi terima kasih sahabatku sekalian. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Siaran kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang Khairan, ya, nuhun sami-sami rekan-rekan semuanya. Ini ada yang sedang kena COVID, syafaqallah. Masya Allah. Terima kasih, atur nuhun, ya Allah. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan, Waalaikumsalam, nuhun. pamit ya. Assalamualaikum. mudah-mudahan sehat selalu. Jazakallahu khairan, Ya, nuhun sami-sami. Bergabung lewat Zoom.